Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismaya, NPM 19060013. Saya dari kelompok 7 ingin memaparkan sedikit tentang mawaris, yaitu yang pertama, pengertian mawaris. Warisan yang berasal dari bahasa Arab al-miras dalam bahasa Arab merupakan wujud masdar atau infinitif dari kata wiratsa, yaritsu, irsan, miratsan, yang artinya secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, ataupun dari suatu kaum kepada kaum lain. Jadi pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan, dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup, seperti yang tertera pada Quran Surat An-Nisa ayat 33, yang artinya bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka kebahagiaannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 33. Yang kedua, prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dalam ilmu faraid. Faraid merupakan bentuk jamak dari kata faridah, dan yang berasal dari kata farada yang artinya ketentuan. Dengan demikian, kata faraid atau faraidah adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan. Untuk itu ada beberapa istilah dalam fikih mawaris, yaitu yang pertama, waris. Waris yaitu orang-orang yang berhak mendapat warisan atau ahli waris. Yang kedua, muwaris. Muwaris yaitu orang yang dapat mendapatkan warisan atau harta benda peninggalannya. Yang ketiga, al-irs. Al-irs artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris yang sudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta melaksanakan wasiat. Terus, warsah yaitu ahli waris yang sudah menerima harta warisan. Terus tirkah. Tirkah yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Terus yang ketiga, sejarah fikih mawaris. Yang pertama, gambaran kewarisan sebelum Islam. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah memiliki sifat kekeluargaan patrilineal. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kondisi daerahnya kering dan tandus yang mengharuskan mereka menjalani hidup penuh keberanian dan kekerasan. Mata pencaharian mereka yang utama adalah berdagang, yang dilakukan dengan cara menempuh perjalanan jauh. Pemusuhan antara kabilah dengan kabilah lainnya sering terjadi sehingga menyebabkan peperangan, dan yang menang membawa harta rampasan. Beberapa hal tersebut mempengaruhi kematangan cara berpikir mereka yang serba mengandalkan kepada kekuatan fisik.
Tradisi pembagian harta waris pada zaman jahiliyah berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak belum dewasa, orang lanjut usia dilarang mempewarisinya, yang telah meninggalkan karena dianggap fisiknya lemah dan karena mereka tidak sanggup berperang dan merampas harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima harta waris dari keluarga atau orang tuanya sendiri. Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan pada masa jahiliyah yaitu karena hubungan kerabat, yang kedua karena janji setia, yang ketiga karena pengangkatan anak. Terus yang selanjutnya, gambaran kewarisan pada awalan kedatangan Islam. Pada masa awal Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategi untuk kepentingan dakwah atau bahkan politik, dengan tujuan untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan perhasilan misi Islam. Karena pada saat itu kondisi Islam masih sangat lemah, baik sebagai komunitas, bangsa, ataupun dalam penetapan ajaran-ajaran yang masih dalam tahap pertumbuhan. Oleh karena itu, dasar kewarisan pada masa awal Islam selain meneruskan beberapa nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut. Yang pertama, pertalian kerabat atau al-qarabah. Yang kedua, janji prasetia atau al-hif wa al-mu'aqadah. Yang ketiga, pengangkatan anak atau al-tabani atau adopsi. 4. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kelima, ikatan persaudaraan atau al-muqah. Antara orang yang muhajirin atau pendatang dan orang yang ansar adalah orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin dari Mekah di Madinah. Pengangkatan anak sebagai sebab mempusakai masih terus berlaku pada masa permulaan Islam. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, mengangkat Zaid bin Hadid menjadi anak beliau, dan ketika Zaid bin Muhammad, beliau mengangkat Zaid setelah merdeka. Demikian juga Abu Hudzaifah ibnu Utbah mengangkat Salim menjadi anaknya, dan dikatakan Salim ibnu Abu Hudzaifah. Hijrah dari Makkah ke Madinah pada awal masa Islam menjadi sebab mempusakai kekuatan kaum muslimin pada saat itu masih sangat lemah karena jumlah mereka sedikit untuk menghadapi kaum musyrik Quraisy yang sangat kuat dan banyak pengikutnya. Tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Rasulullah selain meminta bantuan kepada penduduk di luar kota yang sepaham dan
simpati terhadap perjuangan beliau beserta kaum muslimin dalam memberantas kemusyrikan. Setelah Rasulullah menerima perintah dari Allah untuk meningkatkan kota Makkah. Terus yang terakhir, gambaran kewarisan setelah Islam sempurna diturunkan. Setelah akidah umat Islam bertambah kuat dan agama Islam sudah semakin maju, pemerintah Islam sudah stabil, maka kewajiban hijrah yang semula sebagai media untuk menyusun kekuatan antara orang Muslim dari Mekah dan orang Muslim dari Madinah dicabut. Dan dengan sebab mempusakai atau mewarisi berdasarkan ikatan persaudaraan dihapus atau dibatalkan, dan mempusakai yang hanya didasarkan pada seorang laki-laki kuat dan ikut berjuang dengan mengesampingkan anak-anak yang belum dewasa dan perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah dibatalkan. Mempusakai berdasarkan adopsi dibatalkan, dan adanya larangan menggunakan panggilan anak angkat seperti panggilan anak keturunannya sendiri. Sekian pemaparan dari saya tentang mawaris. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Intan Multajam, NPM 1906002. Materi selanjutnya yaitu mengenai derajat ahli waris. Antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya ternyata mempunyai perbedaan derajat dan urutan. Saya akan menyebutkan urutan-urutannya. Yang pertama yaitu ashabul furud. Nah, ashabul furud ini merupakan golongan pertama yang diberikan bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah disebutkan atau ditentukan dalam Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Yang kedua yaitu ashabat nasabiyah. Nah, setelah ashabul furud, barulah ashabat nasabiyah menerima bagian. Ashabat nasabiyah yaitu setiap kerabat pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan. Bahkan jika ternyata tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Nah, contoh dari ashabat nasabiyah yaitu seperti anak laki-laki pewaris, cucu dari anak laki-laki pewaris, saudara kandung pewaris, paman kandung, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu penambahan bagi ashabul furud sesuai bagian kecuali suami dan istri. Nah, maksudnya adalah apabila harta warisan telah dibagikan kepada semua ahli waris, ternyata masih juga ada sisa, maka hendaknya diberikan kepada ashabul furud masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Adapun suami istri tidak berhak menerima tambahan bagian dari sisa harta yang ada, sebab hak waris bagi suami atau istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan kekerabatan karena nasab lebih utama mendapatkan tambahan dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian urutan yang keempat yaitu mewariskan kepada kerabat. Yang dimaksud kerabat di sini ialah kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim. Kerabat di sini tidak termasuk ashabul furud ataupun ashabul ashabah yang telah saya sebutkan tadi. Misalnya paman dari saudara ibu, bibi yang merupakan saudara ibu, kemudian bibi dari saudara ayah, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak-anak perempuan. Maka bila pewaris tidak mempunyai kerabat sebagai ashabul furud, tidak pula ashabah, para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim tadi berhak mendapatkan warisan. Ya, kemudian urutan yang kelima yaitu tambahan hak waris bagi suami istri. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk ashabul furud dan ashabah, juga tidak memiliki kerabat milik suami atau istri, misalnya seorang suami meninggal tanpa memiliki kerabat
yang berhak untuk mewarisinya, maka istri mendapatkan bagian 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan, sedangkan sisanya merupakan tambahan hak warisnya. Nah, dengan demikian istri memiliki seluruh harta peninggalan suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami terhadap harta peninggalan istri yang meninggal. Nah, kemudian urutan yang keenam yaitu ashabal karena sebab. Yang dimaksud para ashabah karena sebab ialah orang-orang yang memerdekakan budak, baik budaknya laki-laki ataupun budak perempuan. Misalnya, seorang bekas budak meninggal dan mempunyai harta warisan, maka orang yang pernah memerdekakannya termasuk salah satu ahli waris dan sebagai ashabah. Tetapi pada masa kini tidak ada lagi perbudakan, jadi tidak mungkin. Kemudian urutan yang ketujuh yaitu orang yang diberi wasiat lebih dari 1/4 harga pewaris. Yang dimaksud di sini ialah orang lain. Artinya bukan salah seorang dari ahli waris. Misalnya, seseorang meninggal dan mempunyai 10 anak. Kemudian sebelum ia meninggal, ia telah terlebih dahulu memberi wasiat kepada semua atau sebagian anaknya agar memberikan sejumlah hartanya kepada seseorang yang bukan termasuk salah satu ahli warisnya. Bahkan mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat boleh memberikan seluruh harta pewaris bila memang wasiatnya demikian. Kemudian urutan yang ketujuh yaitu baitul mal atau kas negara. Apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat seperti yang dijelaskan di atas atau seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk kemaslahatan umat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai syarat dan rukun waris. Nah, dalam hal ini, 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama. 3 syarat tersebut, yang pertama adalah meninggalnya seorang pewaris baik secara hakiki hukumnya maupun secara takdiri. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki, atau dapat dikatakan bahwa ahli waris tersebut diketahui keberadaannya pada waktu pewaris meninggal dunia. Yang ketiga yaitu seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian masing-masing harta yang diterima. Nah, kemudian untuk rukunnya, dalam buku yang ditulis oleh Fahtur Rahman tentang ilmu waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3, yaitu mewaris, atau dapat dikatakan orang yang mewariskan harta, yaitu orang yang telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki maupun karena putusan hakim yang berdasarkan beberapa sebab. Karena dengan syarat mewaris harus benar-benar telah meninggal dunia, karena dikarenakan menurut ulama kematian mewaris dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, mati hakiki atau mati sejati, yaitu matinya seorang mewaris diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim, dikarenakan kematian tersebut disaksikan atau terlihat langsung oleh banyak orang dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata. Kemudian mati hukumi atau mati menurut hakim atau yuridis adalah suatu kematian yang diyakini atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan keputusan hakim secara yuridis, mewaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan mewaris masih hidup. Menurut mazhab Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat yang biasa ditempati berlangsung selama 4 tahun tanpa adanya kabar, maka dinyatakan telah meninggal dunia. Namun menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinan. Yang ketiga yaitu mati takdiri atau mati menurut dugaan. Mati takdiri ini maksudnya adalah sebuah kematian seorang mewaris yang didasarkan pada dugaan keras. Sebagai contoh, dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya oleh seseorang atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian tersebut diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap ibunya tadi. Nah, kemudian
Rukun yang kedua yaitu waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan dengan mewaris, baik hubungan darah atau nasab, hubungan sebab atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya mewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup atau dapat diketahui keberadaannya, termasuk dalam hal ini bayi yang masih dalam kandungan. Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara mewaris dan ahli waris tidak ada halangan yang saling mewarisi. Kemudian rukun yang ketiga yaitu maurus atau harta peninggalan yang akan diwariskan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai tirok atau tirkah, yaitu yang dimaksud harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk harta benda dan hak-hak kebendaan serta hak-hak yang bukan kebendaan. Harta-harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan utang si mayit, zakat hartanya, dan atau setelah dikurangi wasiat si mayit dengan syarat tidak melebihi sepertiga hartanya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan pengertian peninggalan. Pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan fuqaha ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta atau uang atau yang lainnya. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dinyatakan sebagai peninggalan, termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya seperti harta yang berstatus gadai atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan, atau misalnya sebagai pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istri. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan dan sederetan harta yang harus ditunaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan adalah: yang pertama, semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit sejak wafatnya hingga pemakamannya, di antaranya biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman dan sebagainya hingga mayit sampai pada peristirahatan yang terakhir. Sesuatu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwasannya segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuan maupun dari jenis kelaminnya. Yang kedua, hendaknya utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama yang dikenal dengan ijma. Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada ashabul furud atau ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya seperti ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya. Kemudian kepada para ashabah, kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta waris jika ada setelah ashabul furud menerima bagian. Kemudian macam-macam harta peninggalan. Nah, macam-macam harta peninggal ini yang pertama yaitu harta benda, meliputi kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, dan benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Kemudian hak-haknya meliputi hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan, dan lain sebagainya. Masuk ke bentuk-bentuk waris. Bentuk-bentuk waris ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hak waris secara fardu yang telah ditentukan bagiannya. Kemudian yang kedua, hak waris secara ashabah atau yang dikenal dengan kedekatan kekerabatan dari pihak ayah. Yang ketiga yaitu hak waris secara tambahan. Dan yang keempat adalah waris secara pertalian rahim. Itu merupakan bentuk-bentuk waris. Perkenalkan, nama saya Fianur Afifah, NIM 1906166. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu nasab atau kekerabatan. Nasab yang dimaksud di sini adalah nasab hakiki, artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit maupun dari hubungan kekerabatan garis menyimpang, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang bisa mendapatkan
warisan dengan sebab nasab adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya, seperti saudara laki-laki atau perempuan, serta anak-anak dari para saudara tersebut. Faktor yang kedua yaitu pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah. Meskipun belum terjadi persetubuhan di antara pasangan suami istri, namun dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Yang ketiga, memerdekakan budak. Seorang tuan yang memerdekakan budaknya, bila kelak sang budak meninggal dunia, maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh budak tersebut. Namun sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak bisa menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakannya. Yang keempat, Islam. Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab di atas, untuk bisa mewarisinya, maka harta tinggalannya diserahkan kepada Baitul Maal atau untuk dikelola kemaslahatan umat Islam. Orang yang tak memiliki salah satu dari ketiga sebab di atas, ia tak memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat warisan. Yang pertama yaitu pembunuh. Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya, maka ia tidak bisa mendapatkan warisan dari yang terbunuh. Yang kedua yaitu budak. Seorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan warisan dari tuannya. Demikian juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu orang murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Yang keempat yaitu perbedaan agama. Orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan orang kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Dalil syar'i terkait hal ini adalah hadis yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa seorang muslim tidak akan menerima warisan orang kafir. Selanjutnya yaitu ahli waris yang tidak bisa gugur haknya, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami, dan istri. Selanjutnya yaitu ahli waris golongan laki-laki. Ahli waris golongan laki-laki ada 15. Yang pertama yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, paman, saudara kandung bapak, paman saudara bapak seayah, anak laki-laki dari paman, saudara kandung saya, anak laki-laki paman saya, suami, dan laki-laki yang memerdekakan budak. Untuk catatan, bagi cucu laki-laki yang disebut sebagai ahli waris, di dalamnya tercakup cicit, yaitu anak dari cucu, dan seterusnya. Yang penting laki-laki dan dari keturunan anak laki-laki, begitu pula yang dimaksud dengan kakek dan seterusnya. Untuk ahli waris golongan perempuan, ada 10. Yang pertama anak perempuan, yang kedua ibu, anak perempuan dari keturunan anak laki-laki, nenek ibu dari ibu, nenek dari bapak, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, dan perempuan yang memerdekakan budak. Untuk catatan, cucu perempuan yang dimaksud di atas mencakup pula cicit dan seterusnya. Yang penting perempuan dari keturunan laki-laki. Demikian pula yang dimaksud dengan nenek, baik ibu dari ibu maupun ibu dari bapak dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kahfi, NIM saya 1906022.
Saya dari kelompok jenazah dan ahli waris. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian waris, orang-orang yang berhak mendapatkan waris, pengertian asabah, pengertian al-hajb, dan hirman. Jumlah pembagian yang ditentukan Al-Quran ada 6 macam, yaitu 1/4, 1/8, setengah, 2/3, 1/3, dan 1/6. Yang pertama setengah. Ahli waris yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris pewaris ada 5, yaitu anak perempuan tunggal, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seibu sebapak anak tunggal, saudara perempuan sebapak anak tunggal, suami jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu dari anak laki-laki. Yang kedua 1/4. Yang berhak mendapatkan harta waris dari 1/4 ini ialah suami jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki, istri atau beberapa istri jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. 1/8. Yang berhak mendapatkan ahli waris dari 1/8 ini yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih anak mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suaminya bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau rahim istri yang lainnya. Yang keempat 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 2/3 dari harta peninggalan pewaris ada 4 dan semuanya terdiri dari wanita. Penjelasannya, 2 anak perempuan kandung atau lebih, 2 anak cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, 2 orang saudara kandung perempuan atau lebih, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih. Yang kelima 1/3. Yang berhak mendapatkan warisan 1/3 bagian hanya 2, yaitu ibu dan 2 saudara baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam ialah 1/6. Yang berhak mendapatkan 1/6 harta waris adalah ibu jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara atau lebih baik anak laki-laki maupun perempuan. 2. Jika ada anak atau cucu laki-laki. 3. Nenek jika tidak ada ibu. 4. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika ia bersama dengan seorang anak perempuan sekandung. Yang kelima, saudara perempuan sebapak jika bersama seorang saudara perempuan sekandung. Yang keenam, kakek jika tidak ada bapak. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris dari kalangan laki-laki adalah anak laki-laki, cucu lelaki dari anak lelaki, dan seterusnya dari keturunan yang lelaki. Bapak, kakek dari pihak bapak dan ke atasnya dari jalur lelaki. Suami, saudara lelaki sekandung, saudara lelaki sebapak, saudara lelaki seibu. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung, keponakan, dan seterusnya dari keturunannya yang lelaki. Anak lelaki dari saudara lelaki sebapak, keponakan, dan seterusnya dari keturunan yang lelaki. Paman, saudara bapak sekandung, paman, saudara sebapak, anak lelaki dari paman atau saudara bapak sekandung, sepupu, dan seterusnya dari keturunan yang lelaki. Anak lelaki dari paman atau saudara bapak sepupu dan seterusnya dari keturunan yang lelaki. Sedangkan orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris dari kalangan perempuan adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, dan seterusnya dari keturunan perempuan yang memiliki jalur lelaki. Nenek dari pihak ibu dan ke atasnya dari perempuan. Nenek dari pihak bapak, ibunya kakek dari pihak bapak, buyut perempuan, saudara kandung, saudara sebapak, saudara perempuan seibu, istri walaupun lebih dari 1, seorang perempuan yang membebaskan budak atau mutikah. Ashabah nasbiyah adalah nasab atau kerabat atau ahli waris dari si mayit yang berhak mendapatkan sisa dari harta waris yang telah dibagikan
jika ashabu furud tidak ada maka dan hanya satu-satunya, maka dia berhak menerima semua harta waris. Tetapi jika ada ashabul furud, maka asabah hanya berhak mendapatkan sisa. Asabah menurut bahasa artinya semua kerabat seorang laki-laki yang berasal dari ayah, yang artinya suatu kaum mempertahankan seseorang apabila mereka berkumpul dan memerangi untuk memelihara dan mempertahankannya. Menurut ulama Faradiyun, asabah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya yang telah disepakati seluruh fuqaha. Jadi asabah adalah semua ahli waris yang tidak mempunyai bagian tentu yang telah diatur oleh nasabah mereka, diantaranya anak laki-laki, cucu laki-laki, dan dari anak laki-laki, saudara sekandung, saudara seayah, saudara ayah sekandung. Macam-macam asabah dan penyelesaiannya. Yang pertama ialah asabah binafsi. Asabah binafsi adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan orang yang meninggal tanpa diselingi seorang perempuan. Ketentuan ini mengandung dua pengertian, yaitu antara mereka dengan orang yang meninggal tidak ada perantara sama sekali seperti anak laki-laki dan ayah orang yang meninggal, serta terdapat perantara tetapi bukan yang perempuan seperti cucu laki-laki dan anak laki-laki, ayahnya, saudara sekandung. Yang kedua ialah ashabah bil goir. Ashabah bil goir adalah setiap orang perempuan yang berhak yang memerlukan orang lain untuk menjadi nasabah dan bersama-sama menerima. Ashabah goir ada 4 kelompok. Yang pertama, anak perempuan akan menjadi ashabah bila perempuan dengan saudara laki-lakinya, yakni anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan menjadi ashabah bila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya, yakni cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, baik sederajat dengan atau bahkan lebih di bawahnya. Yang ketiga, saudara kandung perempuan akan menjadi ashabah bila bersama saudara kandung laki-laki. Yang keempat, saudara perempuan seayah akan menjadi ashabah bila bersama dengan saudara anak laki-lakinya. Ashabah mas goir. Ashabah ma'al goir adalah orang-orang yang jadi ashabah bersama orang lain. Ashabah ini hanya diberlakukan secara tertentu kepada saudara perempuan sekandung atau seayah dengan beberapa anak perempuan. Jika anak saudara laki-laki, jadi ashabah ma'al goir hanya terdiri atas saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Pengertian al-hujub dan hirman. Al-hujub menurut bahasa adalah halangan, sedangkan menurut syara halangan warisan baik seluruh atau sebagian. Sedangkan hirman adalah terhalang seseorang untuk mewarisi karena adanya salah satu penghalang warisan seperti membunuh. Al-hujub terbagi menjadi dua, yakni al-hujub bil wafsi. Al-hujub bil wasfi berarti orang-orang keturunan hujub tersebut terhalang mendapatkan hak waris secara keseluruhan, yang termasuk al-hujub bil wasfi, yaitu pembunuh apabila seseorang waris membunuh pewaris, misalnya anak membunuh ayahnya, maka gugurlah hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Yang kedua, perbedaan agama atau B. Seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non-muslim apapun agamanya, maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya anak ahli waris ayahnya akan gugur haknya dengan sendiri bila dia tidak beragama Islam. Dan juga siapapun yang seharusnya termasuk ahli waris tetapi kebetulan dia tidak beragama Islam dan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim. Yang C atau ketiga, budak. Seorang yang berstatus sebagai
budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Jadi semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak memiliki hak waris. Al-Hujub Al-Asyaki. Al-Hujub Al-Asyaki yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang yang lebih berhak untuk menerima. Al-Hujub Al-Asyaki terbagi menjadi dua, yaitu Hujub Huksan, yaitu pembagian yang menyebabkan berkurangnya bagian seorang waris, dan bagian yang lebih tinggi menjadi bagian yang lebih rendah. Dengan kata lain, berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seorang waris karena ada ahli waris lain. B. Hujub Hirman. Hujub Hirman yaitu ahli waris yang terhalang waris sama sekali. Ahli warisan menurut Hujub Hirman terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris yang tidak dihujub dengan Hujub Hirman. Ada beberapa ahli waris yang tidak terkena Hujub Hirman. Mereka terdiri dari 6 yang akan tetap mendapatkan hak waris. Keenam orang tersebut adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Ahli waris yang terkena Hujub Hirman, ada beberapa ahli waris yang terkena Hujub Hirman. Mereka terdiri dari kakek dengan ayah, anak laki-laki dari laki-laki dengan anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki dengan 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki, saudara-saudara perempuan seayah dengan 2 saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki sekandung, yaitu yang terakhir, saudara laki-laki secara mutlak oleh anak laki-laki dari anak laki-laki, dan oleh ayahnya. Sekian penjelasan dari saya tentang bagian waris, orang-orang yang berhak mendapatkan waris, Asabah, Al-Hujub, dan Hirman. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fitria Hazar, NPM 1906031. Di sini saya akan membahas materi terakhir, yaitu mengenai perhitungan waris. Namun sebelum kepada perhitungan waris, saya akan membahas 2 subbahasan terlebih dahulu, yaitu mengenai hak pembagian waris bagi khunsa dan juga bagi bayi yang masih dalam kandungan. Submateri pertama yaitu mengenai hak waris bagi khunsa. Khunsa sendiri biasanya disebut sebagai banci atau waria. Namun dalam kewarisan Islam sendiri, khunsa itu lebih merujuk pada seseorang yang memiliki alat kelamin lebih dari 1, yang mana hal ini akan membingungkan dalam pembagian hak waris nantinya. Oleh karena itu, ada beberapa tata cara untuk menyelesaikan hak waris bagi khunsa ini. Yang pertama yaitu mencari tahu terlebih dahulu kejelasan jenis kelamin dari khunsa tersebut melalui proses berkemih mereka. Jika mereka berkemih dengan menggunakan organ kelamin laki-laki, maka ia dihukumi sebagai laki-laki. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, meneliti ciri kedewasaannya, yang mungkin akan mengidentifikasi ciri kedewasaan laki-laki ataupun perempuan. Ciri ini dapat berupa tumbuhnya kumis atau jenggot bagi laki-laki dan buah dada yang membesar bagi perempuan. Submateri kedua yaitu mengenai hak waris bagi bayi yang masih ada dalam kandungan. Setiap ulama ini berpendapat sama, di mana bayi yang masih dalam kandungan memiliki hak waris terhadap kerabatnya yang meninggal dunia. Namun dengan 2 syarat, di mana bayi tersebut berada dalam kandungan saat pewaris meninggal dan juga bayi terlahir dalam keadaan hidup. Mungkin ada pertanyaan mengenai bagaimana bila harta waris dibagikan sebelum bayi terlahir. Di sini jawabannya ada 2 kemungkinan, yaitu boleh dan tidak boleh. Boleh di sini dikarenakan mungkin pewaris lainnya memiliki hal mendesak, di mana harta waris merupakan jalan satu-satunya. Namun, pembagian harta waris ini perlu memikirkan kondisi si bayi juga. Apakah bayi akan lahir dalam keadaan selamat atau meninggal dunia, ataukah bayi tersebut akan lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Jika bayi terlahir kembar, apakah kembar laki-laki, apakah kembar perempuan, ataupun kembar laki-laki dan perempuan.
dan tidak boleh dibagi karena kita tidak mengetahui kondisi dari si bayi tersebut nantinya jika terlahir. Apakah bayi tersebut akan terlahir meninggal dunia atau selamat? Apakah bayi tersebut akan terlahir sebagai perempuan atau laki-laki? Jika bayi tersebut kembar, apakah akan kembar laki-laki atau kembar perempuan? Kita tidak tahu. Karena itu, pembagian waris sebelum bayi terlahir itu tidak boleh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi utama, yaitu perhitungan waris. Sebelum pada contoh perhitungan waris, saya akan membacakan istilah dalam perhitungan waris itu sendiri. Yang pertama ada asal masalah. Asal masalah mungkin kita kenal sebagai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Lalu ada juga siham. Siham ini merupakan hasil perhitungan atau perkalian dari asal masalah dan juga bagian dari waris. Lalu ada aul. Aul merupakan salah satu contoh perhitungan waris di mana aul ini akan digunakan bila waris mengalami kerugian harta waris tersebut. Lalu ada juga rad. Rad ini biasanya digunakan untuk perhitungan waris bila harta waris tersebut mengalami kelebihan, di mana harta waris tersebut akan dikembalikan lagi kepada pewaris untuk dibagikan ulang. Oke, kita akan langsung menuju contoh perhitungan waris. Contoh perhitungan waris. Pertama, seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 240 juta rupiah dengan ahli waris terdiri dari ibu, istri, dan juga 2 orang anak laki-laki. Maka perhitungannya, di dalam kasus ini ibu mendapat 1/6 bagian, istri mendapat 1/8 bagian, dan untuk kedua anak lelakinya akan mendapat asabah atau sisa waris. Kemudian, kita akan mencari asal masalahnya dengan mencari KPK dari bagian setiap waris, yaitu antara bagian ibu 1/6 dan istri 1/8. KPK dari 1/6 dan 1/8 adalah 24, maka didapat jumlah keseluruhan sihamnya adalah 24. Selanjutnya, harta akan dibagi oleh jumlah keseluruhan siham, yaitu 240 juta dibagi 24 sama dengan 10 juta rupiah per sihamnya. Barulah bagi terhadap setiap pewaris dengan bagian siham masing-masing. Jika ibu mendapat 1/6 bagian, maka dikalikan siham keseluruhannya yaitu 24, maka ibu mendapat siham sebesar 4. Kemudian siham akan dikalikan dengan perhitungan harta tadi. Jadi 4 dikali 10 juta sama dengan 40 juta. Nah, 40 juta ini merupakan hak waris dari ibu. Lalu istri mendapatkan 1/8 bagian dikali dengan siham 24, maka hasil siham istri adalah 3. 3 dikali 10 juta sama dengan 30 juta. Hak waris istri sebesar 30 juta. Yang terakhir adalah 2 anak laki-laki yang mendapatkan asabah, yaitu sisa waris. Maka cukup dengan mengurangi jumlah keseluruhan siham dengan jumlah siham ibu dan istri, yaitu 24 dikurangi 7. Maka sihamnya sebesar 17. 17 dikali 10 juta, maka hasilnya 170 juta. Berhubung ada 2 anak laki-laki, maka hak waris bagi setiap anak laki-laki tersebut adalah 170 juta dibagi 2 sama dengan 85 juta per anak. Kedua, perhitungan menggunakan aul. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 56 juta dengan ahli waris seorang suami dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Perhitungannya, suami mendapatkan 1/2 bagian dan 2 saudara perempuannya mendapat 2/3 bagian. Kita cari asal masalahnya dari 1/2 dan 2/3. Berhubung jika 1/2 dan 2/3 jika dijumlahkan hasilnya menjadi 7/6, di mana nilai penyebut lebih kecil dari pembilang, maka nilai penyebut akan dinaikkan sesuai dengan nilai pembilangnya, yaitu menjadi 7/7. Oleh karena itu, setiap bagian waris akan diawulkan menjadi suami mendapat 3/7 dan saudara perempuan mendapat 4/7, baru dikalikan dengan harta. Jika suami mendapatkan 3/7 dan dikalikan dengan 56 juta, maka hak warisnya sama dengan sebesar 24 juta rupiah.
Dan jika kedua saudara perempuan mendapatkan 4/7 dikalikan dengan 56 juta rupiah, maka hak warisnya menjadi sebesar 32 juta rupiah. Untuk setiap masing-masing saudara cukup dibagi 2 saja menjadi 16 juta rupiah per masing-masing saudara perempuan tersebut. Ketiga, perhitungan menggunakan RAD. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta dengan ahli waris terdiri dari ibu dan juga seorang anak perempuan. Perhitungannya, ibu akan mendapatkan 1/6 bagian dan anak mendapatkan 1/2 bagian. Asal masalah dari 1/6 dan 1/2 adalah 6, di mana 6 merupakan nilai paling besar yang mana dapat dibagi oleh 2 dan juga nilai 6 itu sendiri, maka sihamnya adalah 6. Jika begitu, ibu tetap mendapatkan 1/6 bagian dan anak perempuan menjadi 3/6 bagian. Namun dalam kasus ini, harta masih memiliki sisa sebanyak 2/6 bagian, yang mana itu berarti harus diradkan. Jika dilihat, perbandingan bagian warisnya adalah 1/3. Kita buat rad dengan 1/6 ditambah 3/6 sama dengan 4/6. 4/6 akan dijadikan menjadi 4/4. Maka ibu mendapatkan 1/4 bagian dari 180 juta, yaitu sebesar 45 juta rupiah. Lalu untuk anak perempuannya mendapatkan 3/4 dari 180 juta, yaitu 135 juta rupiah. Mungkin begitulah sedikit gambaran mengenai perhitungan waris. Sekian materi waris dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang mungkin sulit dimengerti. Kami ucapkan terima kasih telah menonton pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.